Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa amma ta'allumul ilmi tibi fayajuzu li'annahu sababun minal asbabi fayajuzu ta'allamuhu kasairil asbab. Wa amma ta'allumu tapi anapun sinau ilmu tibi ilmu kedokteran, ilmu pengobatan faya juzu mongko iku wenang boleh li'annahu krana setuhune ilmu tib ilmu pengobatan iku sebab minal asbab saking pira-pira sebab faya juzu ta'allumuhu faya juzu mongko menang apa ta'allumuhu ngaji sinau belajar tentang ilmu kedokteran, ilmu pengobatan kasairil asbabi kaya wenange ngerteni sekabehane pira-pira sebab utawa tamba. Faqad tadawa monggo teman-teman wis kersa tetamba sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad hukiya lan teman-teman wis den critakake anu Syafi'i saking Imam Asy-Syafi'i. rahimahullah annahu setuhune Imam Syafi'i qala al-ilmu utawi ilmu iku ngilmani loro, ilmu fikih suci iku ilmu fikih lil adiyane krana nganggo ngerteni agama, wa ilmu tibilan ilmu tib ilmu pengobatan lil abdane krana kanggo ngerteni badan, wa ma utawi barang waro'ata lika kang saliyane mengko-mengko kang tinutur iku bulhoh di majlisin sangune pelungguhan untuk omong-omongan. Kemudian ini kita diberitahu oleh Syekh Yanuji bahwa kita diperbolehkan belajar ilmu tentang pengobatan kedokteran gitu ya. Kenapa? Karena kesehatan itu menjadi pendukung kita untuk beribadah. Nah, ketika kita sehat maka kita bisa melaksanakan ibadah atau belajar, sehingga kita diperkenankan untuk boleh belajar tentang pengobatan. Dan Rasulullah sendiri juga memerintahkan, menganjurkan ketika kita sakit itu untuk berobat, fatadawau. Nah, terkait dengan pengobatan itu sendiri, maka sebenarnya di dalam Al-Quran itu juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, bahwa sebagian dari Al-Quran itu, bagian ayat-ayat dalam Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat ya, adalah obat. Dan pada prinsipnya adalah bahwa ketika kita sakit itu yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, bahwa ketika kita sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Sehingga setiap takdir itu kan ada perintah. Kalau kita pas longgar berarti syukur, ketika pas kaya maka perintahnya adalah sedekah, ketika kita pas sakit maka perintahnya di situ adalah agar kita berobat. Ya, innallaha anzala da'a wa dawa, sesungguhnya Allah itu telah menurunkan penyakit dan obat.
Waja'ala likulli da'in dawaan. Demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Gitu. Wala tadawaw biharamin, namun jangan berobat dengan yang haram. Itu sehingga boleh jais belajar. Memang ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang berobat itu. Ada yang ada juga yang hampir memerintahkan. Ada yang boleh berobat, boleh tidak. Ada yang setengah untuk seperti disunahkan ya. Nah, tapi mayoritas ulama itu disunahkan untuk ketika kita sakit maka berobat. Nah, sebenarnya yang sering lupa itu masalah begini, bahwa Allah itu sudah memberikan solusi ketika kita sakit agar kita itu berobat dengan Al-Quran. Sehingga ya, sebelum berobat kemanapun, ke dokter atau kita beli jamu atau beli pil itu atau periksa, sebaiknya kita berobat dengan Al-Quran. Contohnya apa? Banyak ya, banyak bahwa, dan sekarang sudah banyak terbukti bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan, terutama misalnya kemungkinan surat Al-Fatihah gitu. Nah, dengan kita tahu ilmu pengobatan, maka kita akan bisa menjaga diri dari sakit sehingga tetap bisa beribadah. Termasuk mengetahui apakah sakitnya itu kan sakit medis, atau karena sakit gangguan, atau karena sakit psikis gitu ya. Misalkan, nah dengan Al-Quran itu kan sudah terbukti bisa mengobati semua penyakit itu, baik medis, gangguan gaib ataupun psikis. Nah, kalau sudah diobati dengan dokter kok tidak sembuh-sembuh, nah ada kemungkinan itu berasal dari gangguan gaib, entah itu masuk syaitan, sihir ataupun ain. Kenapa? Tandanya apa? Ya tandanya kalau udah diobati dokter tidak sembuh-sembuh, karena memang dokter tidak ada pelajaran mata kuliah perjinan ya. Nah, itu insya Allah bisa diobati dengan Al-Quran. Al-Quran menguasai semuanya, medis, gangguan gaib ataupun ya, diperbolehkan, bahkan setengah banyak ulama itu, terutama ulama Syafi'iyah itu disunahkan agar kita itu berobat, ya. Belajar pengobatan itu diperbolehkan ya. Nah, selain kedua ilmu itu, maka Imam Syafi'i menganggap bahwa itu hanya teman duduk untuk ngobrol saja. Itu sebenarnya Imam Syafi'i beliau membagi ilmu itu dua, ilmu fikih dan ilmu tib, ilmu pengobatan. Ya, itu menurut Imam Syafi'i. Ya, apapun yang mungkin sedang kita pelajari, maka arahkan ke akhirat. Jangan kita belajar tentang elektro itu, atau belajar tentang mesin, perbengkelan gitu, maka arahkan untuk akhirat, membantu umat Rasulullah SAW agar dipermudah kehidupannya, dipermudah ekonominya, dipermudah ibadahnya, sehingga biar bernilai akhirat. Wa amma tafsirul ilmi kita. Wa amal tafsirul ilmu tawi anapun tafsir ilmu, pengertian ilmu, fahuwa mengutawi hakikat ilmu iku sifatun sifat yatajala kang dadi pertelo biha kelawan sifat liman kedue wong qomat kang jumenengi iya ing sifat bihi ing man apa almadkuru kang wis kasebut. Pengertian ilmu adalah sifat yang kemudian orang yang memilikinya itu menjadi jelas.
jelas. Misalkan belajar pemerintahan ya menjadi jelas tentang tata negara, hukum dan lain sebagainya. Belajar tentang halal haram ya menjadi jelas mana yang halal, mana yang haram. Misalkan kudanil ya, itu halal atau haram, coro itu halal atau haram. Wah, kan kadang-kadang ada yang misalkan ini enggak ada nih disebutkan dalam Al-Quran berarti halal, berarti haram gitu. Ya kita agar lebih jelas itu belajar ilmu tentang halal haram. Misalkan coro gitu. Coro enggak ada Al-Quran berarti halal. Wah. Kayak tikus juga ya itu penting itu ya, sehingga orang yang memiliki ilmu tentang halal haram jadi jelas mana yang halal, mana yang haram ya, itu tentang makanan, belum yang lainnya gitu ya. Wal fiqhu ta'i fikih, ilmu fikih iku makrifatu daqaiqil ilmi, ngerteni pira-pira lembut-lembute ilmu fikih atau ilmu agama ya, agar tahu tentang detail-detailnya ilmu. Misalkan tentang ini semai rambut, nah itu boleh enggak gitu. Kemudian pasang gigi emas, nah boleh enggak. Nah, kalau Mas Arifin ya itu. Kemudian misalkan haid kok lebih dari 1 bulan, nah itu gimana hukumnya? Nah itu ilmu fikih. Qala Abu Hanifah mongko wis ngendika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi, al fiqhu tawi ilmu fikih iku ma'rifatu nafsi, ngerteni awak, ma ing barang laha kang manfaati kedue awak, wa malan barang alaiha kang larati ing awak. Ilmu fikih adalah ilmu yang agar kita mengetahui apa yang bermanfaat dan yang membawa madarat. Misalkan belajar klenik raja atau jimat, nah ini bermanfaat atau madarat. Itu. Misalkan rokok ya, ini yang kemarin perdebatan itu. Rokok itu hukumnya gimana? Ada yang mengharamkan, gitu, ada yang makruhkan gitu. Ya gitulah dan sebagainya ya. Nah ini bermanfaat atau tidak? Ada yang mengatakan rokok membunuhmu gitu, berarti kan madarat. Tapi dengan rokok membantu devisa negara, membantu agar kita kuat belajar dan lain sebagainya, membantu agar kita ada semangat. Nah, ya saja. Ilmu fikih dan kita tahu mana yang manfaat dan yang tidak. Wa qalan was ngendika sapa Imam Abu Hanifah, mal ilmu ora ana ta ilmu illa lil ngamali angin utahe krana dilakoni bihi kelawan ilmu. Wal ngamal utawi nglakoni bihi kelawan ilmu iku tarkul ngajil ninggal dunya lil ajil krana akhirat. Betul ya, bahwa kita tahu ilmu itu agar bisa beramal, dan amalnya kita itu adalah ya dengan tujuan yang lebih besar, yaitu ketujuan akhirat. Jangan sampai hanya kita memburu dunia, karena dunia itu ya tetap di sini aja, besok yang kita tinggalkan, sehingga akan sia-sia kalau hanya sampai memburu dunia. Kita memburu yang lebih besar, ridhonya Allah, akhirat.
Sehingga apapun yang kita kerjakan setiap hari itu bisa bernilai secara akhirat, secara Allah. Fayambahi mongko sayaksa lil insani kedue menungsa Allah yaghfula apa Allah yaghfula yen ora lali sapa insun nafsi saking awake insan. Wa ma yang halang saking barang kan mati apa ma ing awake wa ma yadurulan barang kang melalati apa ma ing awake fi ulah ing dalam dunyane awak wa ukhraha lan ing dalam akhirate awak. Sehingga sebaiknya manusia itu tahu ya, mengetahui dan mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat. Wa istajlibu mongko narik sapa insan maing barang yang fauha kang manfaati ing awake wa yajtani bulan ngedohi sapa insan maing barang ya duruha kang melarati ing awake. Sehingga orang nanti akan menarik ya, mengerjakan apa yang bermanfaat dan menjauhi yang membawa madarat. Dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari itu, maka dia akan semakin menambahkan manfaat, melaksanakan manfaat, melakukan manfaat dan menjauhi yang membawa madarat. Kaila yakuna supaya ora ana apa ngakluku ngakale insan wa ilmu lan ilmu insan hujjatan dadi hujjah alaihi kang melarati ing atase insan fayaz dada monggo dadi sebab tambah sapa insan apa ning ukubatan siksane. Naudzubillah ya menersa kita bila iklan nangudun nyuwun pangreksa kabau reksa bila iklan tutulane Allah sahati saking tukane Allah wa iqabilan siksane Allah. Itu yang terpenting ya, dengan ilmu ini maka kita bisa menarik manfaat dan menjauhi madarat, sehingga ilmu yang kita pelajari ya, akal kita, ilmu kita tidak menjadi hujah besok di hari akhirat, hujah yang memberatkan. Kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari murkanya Allah dan siksanya Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari itu membawa manfaat untuk kita, tidak malah menjadi hujah yang memberatkan kepada kita. Nah, sebenarnya tentang keutamaan ilmu itu banyak sekali ya, masalah. Fakat waroda lan teman-teman teko fi manaqibil ilmi ing dalam keterangan ilmu wa fadhaili lan pira-pira keutamaan ilmu apa ayatun ayat ahbaran pira-pira khabar sahihatun kang sahih hadis masyhuratun kang masyhur lam lastakhil ora ketunggal ingsun bidzikrika kelawan nutur ayat lan khabar kaila yatula supaya ora dadi dawa apa alkitab kitab. Syekh Yarti tidak menjelaskan detail tentang ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu ya, ayat Al-Quran dan hadis, agar kitab ini menjadi tidak terlalu panjang. Oke, demikian kesimpulannya adalah bahwa kita diperbolehkan belajar ilmu kedokteran. Nah, dan semua ilmu yang kita pelajari itu bisa difokuskan untuk memberikan manfaat dan menjauhi madarat. Dan agar apa yang kita lakukan ilmu untuk dilaksanakan, dan yang dilaksanakan itu bisa bernilai secara akhirat. Demikian kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.